Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amin Soleh di course menjadi developer blockchain dari nol dengan Ethereum. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mengenai apa itu blockchain. Sebelum kita praktek, sebelum kita membahas lebih lanjut blockchain dan kayak gimana, kita harus tahu mengerti apa itu blockchain dan apa hubungannya dengan cryptocurrency itu apa. Oke, kita bahas yang pertama yaitu Bitcoin. Karena kalau kita bahas blockchain, tentu tidak lepas dari Bitcoin. Dari yang materi yang sebelumnya, karena kita sudah membahas sejarah blockchain dan cryptocurrency. Nah, itu sejarahnya tidak lepas ya dari Bitcoin, karena memang cryptocurrency pertama yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin sendiri itu apa sih? Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan paling populer sejauh ini. Dan Bitcoin, transaksi yang dikonfirmasi akan disimpan di dalam blok. Jadi setiap transaksi disimpan dalam blok, istilahnya di database-nya, dan database-nya itu ya bloknya itu, dan blok disatukan atau dirantai bersama untuk membentuk sebuah rantai atau chains. Jadi blok-blok itu saling terhubung seperti rantai. Terus cryptocurrency itu apa sih? Nah, cryptocurrency sendiri adalah sebuah aplikasi yang dibuat dalam blockchain. Jadi, cryptocurrency, apa bedanya blockchain dan cryptocurrency? Blockchain itu adalah sistemnya, dan cryptocurrency adalah produknya atau hasilnya, yaitu sebuah aplikasi yang dibuat dalam jaringan blockchain. Nah, terus pasti setelah ada Bitcoin, ada cryptocurrency, pasti ada istilah miners. Nah, miners ini apa sih? Nah, miners mempunyai tugas untuk mengumpulkan transaksi, memvalidasi, dan menempatkannya ke dalam blok baru, yang juga termasuk hash dari blok terakhir pada chain atau rantai. Untuk lebih detailnya, kita lihat proses berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu transaksi to transfer BTC from A to B. Nah, di situ terdapat timestamp, yaitu input. Inputnya apa aja sih? Yaitu address, variable address, balance, kemudian outputnya dari address-nya siapa sih yang mengirim ke address-nya siapa yang menerima. Kemudian value-nya berapa yang dikirim. Kemudian mereka itu dibungkus, yaitu from siapa to siapa, terus value-nya berarti dikurangi, balance-nya berapa dikurangi, yang bisa dia transferkan. Kemudian signing proses, kemudian persamaan itu juga di hash atau menggunakan ECDSA signing atau private key yang ini, dan kemudian disubmit ke network. Nah, networknya ini adalah Bitcoin Blockchain. Bisa dilihat di Bitcoin Blockchain Explorer. Kemudian di jaringan tersebut sebar node-node. Nah, node-node itu nanti yang unconfirmed, transaksi-transaksi yang belum dikonfirmasi akan diproses oleh node-node tersebut. Bagi yang mendapatkan bagian, dia akan memulai proses mining. Kemudian transaksi-transaksi tersebut diproses dalam pembentukan blok yang kemudian dihubungkan dengan blok-blok sebelumnya sehingga membentuk rantai. Nah, kurang lebih detailnya seperti unconfirmed TX pool, transaksi yang belum konfirmasi, habis itu di miner, lihat gambar paling bawah, sehingga transaksinya setelah di mining terbentuklah blok-blok yang dimana itu ada data dan juga hashing
proses yang demikian rupa. Nah, kurang lebih penjelasannya yaitu miners menyebarkan blok baru tersebut ke jaringan blockchain. Blok baru tersebut akan menjadi blok terakhir pada chain atau rantai. Dan miners akan mengulang lagi tugas mereka untuk membuat blok baru. Oke, kurang lebih seperti itu tentang mining dan miners. Kemudian istilah cryptocurrency menjadi populer karena mereka yang terlibat membuat lebih banyak item pembayaran seperti Bitcoin. Para pelaku Bitcoin menyadari bahwa mereka dapat menggantikan transaksi cryptocurrency dengan jenis data lain secara umum. Karena itulah istilah blockchain pun muncul. Berarti Bitcoin itu lebih tenar dahulu ketimbang istilah blockchain. Terus setelah muncul nama blockchain, blockchain sendiri itu apa sih diistilahkan di sini? Yaitu di sini disebutkan bahwa blockchain adalah database yang mengamankan penyimpanan berbagai jenis data dalam jaringan terdesentralisasi. Sehingga bisa nih antara cryptocurrency dan blockchain. Data pada blockchain disimpan di dalam blok. Setiap blok mempunyai hash dari blok sebelumnya. Dengan hash tersebut akan mudah untuk mendeteksi jika ada perubahan tentunya. Dalam blockchain, miners adalah orang yang membuat blok baru dengan data yang disimpan di dalamnya. Dalam cryptocurrency, Bitcoin, data adalah transaksi. Blok baru akan ditempatkan di atas blok terakhir pada blockchain. Nah, setiap blok dalam blockchain tidak termasuk blok yang pertama tentunya yang biasanya blok pertama itu disebut Genesis block. Dia adalah inisialisasi blok mempunyai hash block header dari blok sebelumnya. Jadi punya header yang isinya itu hashing hash blok sebelumnya. Misalnya data agar saling terhubung menjadi change. Nah, seperti sinkronisasi, semua orang dalam network akan memverifikasi blok baru dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak blok baru tersebut. Kurang lebihnya seperti ini. Tadi kan kita sudah sebutkan tentang header. Nah, header isinya apa sih? Ada hash of the previous block header. Jadi ini isinya yaitu hash dari blok sebelumnya. Ini yang membuat saling terhubung satu sama lain. Ya, blok-bloknya saling terhubung sehingga sebutlah chain. Kemudian ada juga versi dan timestamp kapan dibuatnya transaksi tersebut sehingga ketika ada perubahan dia akan terdeteksi. Kemudian juga hash of the marker root, jadi transaksi datanya di hash juga. Dan ada nonce dan ada bits yang nanti akan kita bahas juga. Nah, kemudian hasil dari header ini nanti akan di hash yang kemudian akan dipanggil di blok selanjutnya lagi. Lebih seperti itu terus hingga blok kesekian. Singkatnya, blockchain membuat sistem yang mencegah data untuk dirubah. Jika Anda mengandalkan seseorang untuk melakukan pekerjaan ini, orang itu mungkin tidak akan bekerja seperti harapan Anda. Jadi ide blockchain adalah untuk menggunakan jaringan peer-to-peer dan membiarkan semua orang melakukan pekerjaan atau hal yang sama dengan cara yang sama. Setiap orang seharusnya mendapatkan hasil yang diharapkan sama. Sehingga jika seseorang melakukan kecurangan, hasilnya akan berbeda dengan mayoritas. Alhasil, mayoritas dalam jaringan tidak akan menerima hasil yang berbeda itu.
Itulah bagaimana blockchain mencegah data dirubah. Blockchain dibangun dengan kepercayaan atau mayoritas pasti benar. Jadi, kalau kata saya, blockchain adalah real democracy. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam suatu. Ketika vote-nya terbanyak, maka disitulah yang diakui. Nah, di sini blockchain ditekankan yaitu untuk mencegah data untuk dirubah. Karena saya pernah membaca itu, apabila seorang mau menghack atau merubah data dari blockchain, maka dia harus melakukannya secara bersamaan di semua node dalam jaringan tersebut. Jadi, dia harus melakukan perubahan dalam sepersekian detik dalam ribuan node yang sehingga hampir tidak mungkin untuk seseorang bisa menghack jaringan blockchain karena memang sejauh ini belum ada yang bisa menghack dari jaringan blockchain. Tapi kalau misalnya ada pernah dengar kasus, oh kok ini ada kasus apa pencurian. Nah itu berarti bukan blockchain-nya yang bermasalah, tapi orangnya atau usernya. Mungkin dari private key-nya atau dia kurang berhati-hati dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan seorang bisa mencuri data Anda hingga Anda kehilangan data yang sangat penting. Kemudian, blockchain juga didefinisikan dengan sekumpulan blok yang dihubungkan bersama melalui beberapa fungsi. Contoh paling sederhana blockchain dapat dibuat dengan elemen yang berikut. Elemen yang diperlukan, contoh, ini file text, file underscore i, for i sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Fungsi kemudian yaitu fungsi yang menghubungkan adalah fungsi fingerprint atau fungsi hash kalau dalam blockchain. Kemudian yaitu protokol di atas akan menafsirkan basis data ini dengan cara yang benar. Kemudian cara membuat blok selanjutnya. Berarti yang dibutuhkan apa? Blok dibuat dari blok hash sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan penghubung rantai dan data. Kedua hal ini membuat hash baru akan ditaruh dalam blok selanjutnya. Kemudian hal yang terpenting adalah jika membuat blok harus terdiri dari blok hash saat ini dan blok data tentunya. Berikut adalah struktur pada torrent. Kalian pasti pernah mendengar torrent. Kalau kalian download film, file torrent pasti kalian pernah tahu. Nah, dalam torrent tidak ada penghubung antar blok. Karena itu tidak ada protokol blockchain. Harus ada objek untuk dibagikan oleh jaringan peer-to-peer. Jika Anda membuatnya seperti ini, maka Anda akan membuat database standar dan hash-nya hanya untuk memeriksa kebenaran data. Seperti yang Anda lihat di sini, blockchain dapat didefinisikan dengan atau tanpa jaringan, anonimitas, SHA, enkripsi atau dekripsi EEC, sebuah ledger tanpa fungsi atau protokol lain yang digunakan. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai apa itu blockchain dan apa bentuk-bentuknya, seperti apa strukturnya, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian. Kita lanjut di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.